Presiden Prabowo apakah akan memperbaiki negara ini atau melindungi penipu yang sudah sengsarakan rakyat. Tentang langkah apa yang paling tepat buat menghukum Jokowi sesuai dengan politik penghancuran bangsa yang sudah dilakukan Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Maksud saya, hukuman apa yang perlu diberikan untuk Jokowi? 10 tahun kepercayaan rakyat yang diberikan untuk Jokowi dia gunakan untuk antara lain menghancurkan demokrasi, mengacak-acak konstitusi, menunggangi polisi untuk kepentingan pribadi, hukum dipolitisasi, membangun nepotisme dan dinasti, dan lain sebagainya. Nah, supaya adil, sesungguhnya kehancuran Indonesia yang dilakukan Jokowi itu bisa terjadi juga karena DPR RI bisa dibeli murah oleh Jokowi. Juga sebagian besar para intelektual kampus, sebagian ulama Islam, sebagian saja, ya, dan para rohaniwan, pendeta berbagai agama, sebagian mereka itu bungkam diam 1000 bahasa. Dengan bersikap diam melihat politik Jokowi yang memecah belah bangsanya, sesungguhnya mereka itu hakikatnya punya andil atau peran atau share dalam menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Nah, dari titik ini saya kira kita semua perlu berpikir sejenak tentang sebuah pendapat atau teori bahwa pimpinan sebuah bangsa sesungguhnya cerminan atau refleksi bangsa itu sendiri. Mudah-mudahan saya salah. Tapi saya melihat sebagian besar anak bangsa memang bersikap kompromistis dan cukup toleran melihat proses penghancuran yang dilakukan Jokowi terhadap bangsanya. Nah, substansi 10 tahun politik Jokowi adalah menggadaikan Indonesia ke RRT, Republik Rakyat Tiongkok, kemudian membangun oligarki yang didominasi para cukong dan Taipan. Kemudian mereka membiarkan kaum mafioso menguras bebas sumber daya alam kita, natural resources Indonesia, secara ugal-ugalan dan lain sebagainya. Kalau benar Jokowi punya uang triliunan rupiah, uang haram itu pasti dari sogokan atau bribery para cukong dan Taipan yang punya peran sebagai parasit atau benalu ekonomi Indonesia. Mereka menyedot kekayaan alam Indonesia, seringkali dibantu polisi yang menembakkan gas air mata untuk mengusir rakyat di berbagai PSN proyek strategis nasional, yaitu rakyat yang mempertahankan wilayah mereka yang sudah dihuni puluhan tahun sebelum merdeka kita ini, pada 17 Agustus 1945. Jadi saya melihat bagaimana akibat dari proyek nasional strategis yang namanya Rempang itu 3 kali ke sana. Ya, saya melihat bagaimana anak-anak kecil yang matanya merah karena diberondong oleh polisi kita sebagai antek oligarki, ya, maaf ini, demi membuka jalan menguasai tanah Rempang akan dijadikan entah proyek ekonomi apapun, saya nggak tahu apakah kalau tidak salah pabrik kaca terbesar di dunia dan lain-lain. Nah, karena itu saya mengusulkan Kejagung atau KPK untuk mengusut dan menggeledah rumah Jokowi, apa benar dia menyimpan triliunan rupiah di rumahnya. Kalau benar, uang itu pasti uang haram dari oligarki Indonesia. Walaupun ini juga keinginan saya kira mungkin hanya keinginan semata-mata. Karena kita tahu Kejagung dan KPK pun itu to some extent masih menjadi antek Jokowi. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa kita semua pasti mati. Kita semua pasti akan mati. Jadi sebelum mati, para tokoh korupsi berat di Indonesia harus sudah selesai urusannya. GIB, Gerakan Indonesia Bersih, yang didirikan oleh Mas Adi M. Masardi, mendorong agar mantan Presiden Jokowi dihadapkan ke pengadilan. Mas Adi Marsadi ini adalah tokoh yang sehari semalam 24 jam dulu bersama Gus Dur, sehingga seluk-beluk istana presiden dia kuasai dengan bijak. Nah, saya kutip pernyataannya pada 6 Juli 2025 yang membuat persoalan bangsa, kerusakan bangsa seperti ini kan Jokowi. Antara lain yang terkait kemiskinan. Di bawah Jokowi jumlah rakyat miskin bertambah menjadi 194 juta jiwa.
Jadi sekitar 68,2% rakyat Indonesia itu miskin. Juga temuan OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, menyebutkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jadi Jokowi harus dihukum. Nah, pada 16 September 2025, Guntur Siregar, pegiat sosial terkenal, berpendapat maksudnya Jokowi, sudah bisa dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan ulah jahatnya selama 10 tahun berkuasa. Tinggal kepada Presiden Prabowo apakah akan memperbaiki negara ini atau melindungi penipu yang sudah sengsarakan rakyat.